moments later. Halo guys, saya akan menjelaskan pajak dalam Islam. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui definisi pajak. Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, etika pajak dalam perspektif Islam berfokus pada kewajiban pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa pajak tidak haram jika dikelola dengan benar dan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pada dasarnya Islam mengajarkan kesejahteraan bersama dan mendukung pemerintah yang adil. Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyatakan bahwa pajak dalam konteks modern, pajak pada dasarnya halal asalkan ia diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi untuk kepentingan umum. Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezaliman dan hal tersebut merupakan haram. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70% total dana dari APBN, di mana seperti yang diketahui ada banyak sektor-sektor yang membutuhkan dana dari APBN tersebut, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan, hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintah pun tidak berjalan dengan semestinya, dan tentunya hal itu akan berimbas pada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya, dan tentu ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya adalah pajak dalam Islam dengan pajak kapasitas jelas memiliki perbedaan dalam berbagai bidang, seperti contoh pajak dalam Islam atau riba bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika ia di Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa diputuskan.